Salam sehat, salam cerdas, dan salam merdeka belajar. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM. P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Implementasi kurikulum merdeka pada P5 menjadi istimewa karena penerapannya tidak terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan mempunyai porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran yang membuat peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dengan belajar dari teman mereka, guru, bahkan sampai pada tokoh masyarakat sekitar dalam menganalisis isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Terdapat 7 tema besar dalam pelaksanaan P5. Apa saja? Mari kita lihat bersama. 7 tema besar dalam pelaksanaan P5. 1. Gaya hidup berkelanjutan. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bangunlah jiwa dan raganya. 5. Suara demokrasi. 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh, kewirausahaan. Contoh penerapan P5 di sekolah. Sebagai contoh, pelaksanaan P5 di sekolah saya pada fase B memilih tema yaitu kearifan lokal di semester pertama. Kegiatannya adalah berkebun sayur. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Kemudian targetnya adalah proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project atau project based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Ini yang terkadang terjadi miskonsepsi atau salah pengertian dalam penerapan P5 di satuan pendidikan, yang hanya berfokus pada hasil ataupun produk akhir dari setiap kegiatan P5. Padahal, proses setiap peserta didik dalam kegiatan P5 ini yang menjadi sangat penting atau menjadi tujuannya. Alur dalam proses yang dijalani setiap peserta didik dalam menyelesaikan masalah pada proyek adalah hal utamanya. P5 menjadi salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan sekitar. Pemilihan tema. Satuan pendidikan diberikan fleksibilitas atau kebebasan untuk memilihnya di setiap fase yang akan dijalani sesuai ketentuan, yaitu menjalankan minimal 2-3 tema dalam satu fase. Satuan pendidikan wajib membentuk tim fasilitator P5, mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, alokasi waktu P5, menyusun modul proyek, dan merancang strategi pelaporan hasil proyek. Ketika setiap satuan pendidikan mampu mengimplementasikan P5 ini dengan baik, sesuai dengan esensi, alur, dan penilaiannya, tentunya akan memberikan manfaat bagi satuan pendidikan, yaitu menjadikan satuan pendidikan yang lebih terbuka dan berpartisipasi aktif dalam berkontribusi di lingkungan sekitarnya.
Bagi pendidik, maka dapat terus mengembangkan kompetensinya untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam merancang setiap alur pembelajaran proyek. Bagi peserta didik, maka memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain. Demikian penjelasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga ini bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk berikan dukungan kepada channel ini agar terus berkarya dan berbagi. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikutnya.